Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat soleh dan soleha, alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam pelajaran fikih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk sama-sama tepuk semangat. 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 Nah, teman-teman, untuk materi hari ini sebelum kita bahas, kita berdoa dulu. Ya, teman-teman siapkan ya dengan tata cara doa yang baik ya. Yuk, kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas apa sih? Nah, yang pertama kita akan membahas materi pelajaran ke-11, yaitu sutroh dalam sholat. Apakah teman-teman semua tahu apa arti sutroh? Nah, sutroh itu adalah pembatas yang diletakkan di hadapan orang yang sedang sholat. Apa dalilnya atau ayat hadis sahihnya apa nih tentang sholat, tentang sutroh? Yaitu la tusalli illa sutratin wala tada' ahadan yamurru baina yadaik fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Janganlah sholat kecuali menghadap sutroh, dan jangan biarkan seseorang lewat di hadapanmu. Jika ia masih memaksa, maka cegahlah dengan keras. Sesungguhnya ia dipengaruhi oleh syaitan. Jadi sutroh ini adalah sebagai pembatas sholat ya. Ketika kita melakukan sholat, biasakan kita membuat sutroh agar orang tidak jadi tahu batasannya, yang mana boleh untuk dilewati atau tidak. Nah, dan ini sangat sutra ini dianjurkan oleh Rasulullah agar kita lebih khusyuk dalam menjaga sholatnya. Dan benda apa saja sih teman-teman yang bisa dijadikan sutra? Yang pertama adalah benda tongkat. Nah, tongkat ini bisa juga menjadi sebuah pembatas atau sebagai sutroh ya pada saat kita sholat. Yang kedua itu tiang masjid. Yang ketiga adalah pohon. Jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat, biasakan menggunakan sutroh terlebih dahulu ya, benda ya. Salah satu bendanya adalah tongkat, tiang masjid, pohon, atau orang yang sedang duduk di hadapan kita. Nah, perhatikan teman-teman, nih contoh tongkat. Jadi sutroh ini boleh berbentuk benda, yaitu tongkat, bisa juga tiang masjid. Coba kalian perhatikan gambar di depan ini. Nah, akan tetapi haram hukumnya menjadikan kuburan sebagai sutroh. Nah, yang tidak boleh dijadikan sutroh ternyata kuburan teman-teman, tidak boleh ya. Sebab sholat menghadap kuburan hukumnya haram. Misalnya ada kuburan, terus kita sholat di hadapan kuburan sebagai pembatas atau sutroh. Nah, ini tidak boleh dalam Islam, yaitu diharamkan. Hendaknya ia sholat dan tidak perlu menghiraukan orang yang berlalu di belakang benda itu. Ketika ada teman yang mau melintas pada saat kita sholat, maka cegahlah dengan keras, yaitu dengan mendorong tangan kita untuk menahan dia tidak melewati batasan sholat kita. Kadang-kadang
Kalau anak kecil gimana? Nah, kalau anak kecil kan tidak mengerti sayang ya. Jadi lebih baik dikasih tahu pelan-pelan setelah kita melaksanakan sholat. Tetap kita kasih tahu, tetap diajarkan ya sebagai bagian dari adab-adab sholat. Kalau orang yang sudah balik atau dewasa seperti kita kan udah paham nih, sudah belajar ilmu fikih tentang sutra, tapi masih dilanggar, berarti dia atas dorongan siapa? Atas dorongan setan. Selanjutnya adalah kita masuk ke pelajaran 12 tentang sholat berjamaah. Dan ini pernah kita bahas sebelumnya tentang sholat berjamaah. Namun di sini pembahasannya hanya tentang sholat berjamaah, hukum dari sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu apa sih artinya? Yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama sedikitnya oleh 2 orang. Kalau posisinya ada ayah, ada kakak laki-laki, dan ada ibu dan anak. Nah, posisi imam ini berada di mana? Kalau ada kakak, satu orang laki-laki kakaknya. Nah, berarti barisannya si kakak sama si ayah sejajar. Selanjutnya kalau ada ayah, ibu dan adik perempuan, posisi imam itu paling depan, dan jangan lupa barisan perempuan lebih baik berada di posisi paling belakang. Bagi laki-laki bagaimana hukumnya? Laki-laki itu hukumnya wajib mengerjakan sholat fardu secara berjamaah, kecuali jika ada uzur yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Ternyata dalam Islam ini hukumnya fardu teman-teman, sholat berjamaah itu, kecuali dalam kondisi sakit atau hujan lebat yang diiringi dengan petir, sehingga khawatir ketika masuk ke dalam masjid karena hujannya terlalu lebat ya bisa membasahi tubuh dan keamanan diri kita juga ya. Dan hukumnya tetap wajib ya jika tidak ada uzur. Uzur itu artinya halangan ya sayang ya. Adapun untuk wanita lebih baik mengerjakan sholat di rumah walaupun hanya sendirian atau munfarid. Jadi hukumnya bagi perempuan tidak dilarang, akan tetapi jauh lebih baik untuk mereka bisa melaksanakan sholat di rumah. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah di halaman 73, nanti kalian bisa cek bukunya masing-masing ya. Yaitu janganlah kalian melarang kaum wanita untuk sholat di masjid. Jadi nggak dilarang, perempuan itu tidak dilarang untuk sholat di masjid. Namun rumah mereka sebenarnya lebih baik untuk mereka. Jadi tidak dianjurkan atau bersifat fardu, tidak ya untuk wanita. Jadi sifatnya boleh, akan tetapi lebih baik di rumah. Selanjutnya yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Di materi sebelumnya juga kita pernah membahas materi tentang keutamaan sholat berjamaah. Teman-teman tahu apa keutamaannya? Nah, yang pertama apa sih? Yang pertama adalah bukti ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ada di dalam surat kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 43, dan ini bukti ketaatan kita kepada Allah karena memang atas perintah Allah. Bagaimana bunyinya? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Beserta berarti bersama orang-orang yang ruku. Artinya ini adalah perintah sholat berjamaah, perintah langsung dari Allah. Yang kedua, bukti ketaatan pada perintah Rasulullah. Ada hadisnya juga ya, ada ucapan Rasulullah juga, dan ada perbuatan Rasulullah yang dicontohkan kepada kita untuk selalu menjaga sholat berjamaah, khususnya fardu bagi laki-laki yang balik kecuali mereka uzur. Apa hadisnya? Idza kanu salasatan falya ummahum ahaduhum. Jika ada 3 orang maka hendaklah salah seorang menjadi imam. Dan ini berarti perintah dari Rasulullah, dan Rasulullah pernah selalu mencontohkan untuk sholat berjamaah. Keutamaan yang ketiga, tidak akan dikuasai syaitan. Jadi orang yang selalu menjaga sholatnya secara berjamaah, maka Allah akan jaga dia dari
dari apa sayang? Godaan syaitan, betul. Jadi apabila ada 3 orang tinggal di suatu desa atau pedalaman namun mereka tidak mendirikan sholat berjamaah, niscaya setan telah menguasai mereka. Ini kata siapa? Kata Rasulullah. Maka hendaklah kamu senantiasa bersama jamaah. Jadi selalu jaga sholat berjamaah ya teman-teman, walaupun kalian belum balik dalam usia seperti kalian, namun kebiasaan itu harus tetap dilatih agar kalian terbiasa menjalankan sebagai bukti ketaatan atas perintah Allah dan juga Rasulullah. Dan kita tidak dikuasai siapa? Setan. Karena serigala itu hanya akan memangsa domba yang jauh terpisah dari rombongannya. Tuh, sampai Rasulullah mengibaratkan ya, seekor serigala itu akan memangsa domba yang jauh terpisah, jadi domba yang sendirian. Ya, begitu juga dengan syaitan, akan menggoda manusia yang tidak berjamaah atau meninggalkan jamaah. Jadi teman-teman biasakan ya. Yang selanjutnya adalah memperoleh pahala berlipat ganda. Kalian tahu tidak pahala sholat sendirian itu berapa? Hanya 1. Tetapi kalau kita sholat berjamaah, maka Allah lipat gandakan menjadi berapa derajat? Yaitu 27 derajat. Nah, nanti kalian bisa buka buku ya, buku paket kalian di halaman 77. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala berbanding 27 derajat. Masya Allah. Oke, lanjut sayang. Yang kelima adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sesuai yang Rasulullah katakan ya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau ada imam membaca surat Al-Fatihah dan semua makmum beserta imamnya menjawab dengan kalimat amin, nah, malaikat itu semua mendoakan kita loh teman-teman. Ya Allah, ampunilah orang yang mengucapkan amin, orang yang selalu menjaga jamaah ya Allah, sholat berjamaah. Nah ini didoakan malaikat, kita diampuni dosanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini ya pahalanya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Yang terakhir itu, kita itu mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Dan ini diriwayatkan dari Sahih Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yaitu ketika tiada lagi naungan selain naungan darinya. Di antaranya adalah laki-laki yang hatinya senantiasa terpikat kepada masjid, orang yang selalu terpikat hatinya kepada masjid, orang yang selalu menjaga dirinya untuk selalu menjaga sholat berjamaah. Nah ini akan dinaungi yang senantiasa terpikat hatinya, maka Allah akan memberikan perlindungan pada hari kiamat. Apalagi kalian kan sudah besar nih, kalian sudah harus belajar membiasakan diri bisa melantunkan azan, kemudian bisa melafazkan iqamah. Ini nanti ada syafaatnya sendiri. Orang yang melantunkan azan itu, yang mengumandangkan azan, nanti di hari kiamat juga Allah beri tanda yang berbeda, yaitu memiliki leher yang panjang dengan wajah yang bercahaya. Begitu juga dengan orang yang selalu menjaga jamaah, menjaga sholat berjamaah. Berjamaah bukan hanya dalam sholat, dalam kegiatan kebaikan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka dialah orang yang memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil tentang perintah sholat berjamaah teman-teman? Yuk kita baca sama-sama. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dan ini bukan perkataan Rasulullah, tapi Allah langsung yang menyampaikan kita bahwa sangat utama sekali kita harus menjaga selalu sholat berjamaah. Nah teman-teman, sampai di sini
Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan ya. Dan jangan lupa kalian bisa membuka buku paket pada pelajaran 11, 12, dan 13. Ini hanya materi pengingat ya, atau penguatan kembali dari materi-materi tentang bab sholat sebelumnya. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nanti dalam waktu yang berbeda pada saat Zoom kita bisa tanya jawab ya teman-teman. Nah, baik, alhamdulillahirobbilalamin nih materinya telah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa selalu berdoa agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Teman-teman jangan lupa ya selalu menjaga sholat tepat waktu, murojaah Al-Quran, sayangi ayah bunda, dan mencintai seluruh anggota keluarga kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.